Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk memahami kehidupan sebagai suatu misteri, sebagai sesuatu paradoks. Tak bisa hanya diselesaikan dengan kemampuan pikiran belaka, dengan solusi-solusi yang praktis. Ada sesuatu yang tak dapat dan tak mampu kita selesaikan dengan hanya sekedar mengandalkan kemampuan otak, kemampuan bicara, dan kemampuan manusiawi dan duniawi belaka. Bantu kami untuk memahami paradoks kehidupan ini dengan penuh kebijaksanaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hari ini dalam Injil Lukas, Yesus memberikan kata-kata bahagia. Berbahagialah orang yang sekarang menderita. Berbahagialah orang yang sekarang dianiaya, karena dia akan mendapatkan kebahagiaan kemudian. Tapi celakalah orang yang sekarang ini bahagia. Celakalah yang sekarang ini orang enak-enak menyenangkan, karena nanti akan mendapat celaka. Saya mau mengajak Anda untuk berpikir dan melihat kehidupan ini sebagai suatu paradoks. Kehidupan ini sebagai suatu misteri yang tak dapat kita mampu mengerti dengan kepala dan otak kita, dengan segala daya-daya kita yang paling hebat sekalipun. Kemarin saya melihat YouTube seorang fotografer dari Cina yang 8 tahun terus-menerus memfoto dengan lampu di bawah laut. Menemukan ikan yang fantastis, luar biasa. Seperti hanya sekedar tulang-tulang, tetapi ketika dipotret begitu, ya, ketika difilmkan, wow, tak pernah dilihat dari kacamata kita di bawah laut. Padahal laut itu begitu dalam, dan apalagi semakin dalam, itu bagian kecil dari seluruh alam semesta yang masih harus dipahami oleh banyak orang. Juga pernah saya melihat di angkasa luar, di galaksi, masih ada puluhan lagi planet-planet lain yang belum dapat diduga dan belum dapat dicapai. Hanya karena manusia belum mampu dengan teleskop yang super canggih pun. Dan ternyata ada banyak yang menyebut siapa, lupa saya namanya, banyak sekali itu. Jadi sekali lagi ini mengandaikan kita bahwa kita memang diciptakan Allah dengan begitu luar biasa, tetapi ada keterbatasan yang kita miliki. Kalau kita mengandalkan diri kita dan tidak percaya dengan realitas misteri, kita hanya mengandalkan positivisme dalam kehidupan kita, dalam memandang, maka begitu dangkalnya kita padahal melihat semesta alam yang luar biasa yang masih harus diselidiki, diselami, dieksplor lebih dalam, ya, untuk menunjukkan memang manusia begitu tinggi, begitu mulia diciptakan Tuhan, tapi terbatas juga. Apalagi nanti kalau kita berada di dunia lain, ketika kita wafat, ketika kita mati, ya, dunia yang tak terlukiskan, tak terkirakan betapa Allah menunjukkan kepada kita akhir kehidupan kita, kebahagiaan seperti yang ditunjukkan Yesus bersama ketiga muridnya, Nabi Elia dan Musa. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat kemuliaan Yesus yang begitu luar biasa, ya, begitu indah. Nah, dengan melihat kenyataan seperti ini, maka kita belajar menjadi lebih rendah hati. Kita belajar untuk tidak mengandalkan kemampuan, kehebatan karena harta kekayaan dan kita miliki seolah-olah kita bisa membeli segala sesuatu. Maka mari saudaraku, semoga Anda dan kita semua lebih rendah hati dan bersandar kepada misteri Allah. Menganggap segala sesuatu adalah anugerah Allah yang belum dapat kita pahami dengan baik. Seandainya kita rendah hati, seandainya kita bersujud, seandainya memasuki misteri Allah yang agung dan mulia itu, pastilah kita akan lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai. Tuhan memberkati Anda semua. Dan semoga kita berani menanggung, mengalami penderitaan dan salib sebagai guru kita yang paling bijaksana.
Kita dipanggil juga untuk menjadi bijak dalam menghadapi kehidupan. Jangan terpaku dan terpesona dengan keindahan, kecantikan duniawi yang akan hancur ini. Hidup kita masih panjang dan berakhir pada saat bersama Kristus dalam kebahagiaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh